Kasih, kamu bisa jelaskan ini semua? Ini bisa aku jelaskan, bos. Mati aku, ketahuan. Kamu mau mencoba menggelapkan uang perusahaan? Betul. Ini ruangan Adi. Kok masih kosong? Kemana dia? Oh, Adi, Pak. Adi, dia sudah beberapa hari ini nggak masuk, Pak. Pantesan aja saya nggak terima laporan penjualan dari dia. Emang kemana dia? Begini, Pak. Oh, jadi dia melalaikan pekerjaan, nggak masuk kerja, gara-gara putus cinta. Tapi, kurang ajar juga tuh si Kasih. Oke lah, nanti saya coba ke kosannya. Untuk sementara ini, kamu aja yang handle pekerjaan Nadia. Baik, Bos. Nggak dijawab juga teleponku sama si Adi. Adi, kemana kamu nak? Gimana keadaanmu sekarang? Emak khawatir. Angkatlah telepon emak nak. Assalamualaikum, Mak. Mak? Mbak Yuni. Kenapa, Mak? Pagi-pagi begini kok melamun? Apa yang sedang Mak pikirkan? Coba cerita sama saya. Mau tahu saya bisa bantu. Mak lagi mikirin Adi, Mbak. Saya udah lama nggak denger kabarnya. Di telepon pun nggak diangkat-angkat. Nggak ada yang tahu gimana keadaannya sekarang. Oh, bukannya dia lagi kerja ya, Mak, di Pekanbaru. Apa terlalu sibuk kali, jadi nggak bisa ngabari emak? Bukan gitu, Mbak. Adi sekarang lagi menghadapi masalah, Mbak. Dia stres karena putus cinta sama ceweknya. Oh alah, Adi. Gara-gara putus cinta aja kok malah gak pedulikan emak di kampung. Segitunya dia cinta sama ceweknya itu. Apa lebihnya sih cewek itu bisa buat Adi merana? Emak juga gak tahu pasti masalahnya, Mbak. Yang Emak tahu dari Reza, ATM Adi dipegang sama ceweknya. Mereka berencana menikah dan sudah beli rumah. Lalu yang Emak bingungkan, kenapa kok bisa tiba-tiba mereka putus? Oh, itu gak perlu diherankan lagi, Mak. Fix itu, cewek matre dia. Hanya ingin memanfaatkan si Adi aja. Secara kan, Adi orang kepercayaan bosnya. Dia sudah mapan. Jadi dimanfaatkanlah sama ceweknya itu. Oh, aku kalau ketemu dia ya, mau rasanya ku jambak rambutnya itu. Biar tahu rasa dia. Sabar, Mbak. Sabar. Kenapa malah Mbak yang emosi? Ya gimana gak emosi, Mak? Dengarnya aja udah buatku gerem. Susah-susah orang ngumpulin duit. Dia pula yang ngabisin. Biar aja lah, Mbak. Mungkin ini ujian juga buat Adi, Mbak. Mbak tahu kan, Adi penyayang keluarga. Suka memberi. Jadi Allah mau angkat derajatnya dengan cara begini. Kuat gak imannya? Iya juga ya, Mak. Sekarang kita hanya bisa minta pertolongan Allah.
Semoga Adi cepat sadar dan cewek itu dapat karmanya. Iya Mbak, amin. Kalau gitu, ayolah Mak kita ke sawah. Daripada Mak bengong aja di rumah. Ayolah Mbak. Ma, Papa terotak kali lah mikirin Adini. Gimana nasibnya sekarang? Ngapain Papa mikirin orang kayak gitu? Biarin aja lah. Lemah kali jadi laki-laki. Baru putus cinta aja. Macam yang ditinggal mati sama istri. Dia pun bodoh kali. Masih bercewek belum tentu jadi bininya. Udah dikasih ATM sama ceweknya. Dibelikan rumah pula itu atas nama ceweknya. Nggak bodoh itu. Bodoh pula dari cacing. Mama jangan ngomong gitu, Ma. Ya kan masing-masing orang berbeda cara berpikirnya. Mungkin selama pacaran, Adi ini hanya memakai perasaan, nggak pakai otak. Sehingga terlalu percaya sama cewek tuh. Dan ketika putus, ya beginilah jadinya. Nggak bisa menerimanya. Kalau Adi itu cewek, udah hamil dibuat pacarnya, baru dia stres. Ini awak jantan, cuman rugi harta. Harta kan bisa dicari. Sungguh-sungguh aja dia kerja, kumpulin uang lagi. Oh iya Pak, cewek itu kan Adi yang terima dia kerja di kantor kan. Adi orang kepercayaan bosnya. Suruh aja lah, bosnya itu mencat dia, biar tahu rasa tuh cewek. Entahlah, Ma. Papa juga pusing mikirinnya. Kalau bahas dia sebenarnya hilang mood Papa buat kerja. Kasih, aku gak bisa hidup tanpa kamu, Kasih. Aku sudah gak sanggup lagi harus melihat kamu di kantor. Kasih, kembalilah padaku. Adi, buka pintu. Siapa itu? Aku gak mau diganggu. Pergi sana. Adi, ini bosmu, Jarod. Buka pintunya. Kalau nggak kamu buka, saya dobrak nih pintu. Hah? Bos? Astagfirullah. Apa semua ini, Didi? Kok kamu jadi begini? Bentukmu udah nggak keurus. Kamarmu berserak. Tidak seperti biasanya kamu. Bos, saya sudah gak sanggup lagi hidup, bos. Lebih baik saya mati saja, bos. Adi, kamu jadi laki-laki harus kuat. Jangan lemah begini. Kalau kamu begini, Kasih akan senang di atas penderitaanmu. Biarlah, bos. Saya ikhlas kalau Kasih senang. Memang udah nggak waras kamu, Didi. Sadar, Di, sadar. Cewek bukan dia aja di dunia ini. Kamu masih bisa mendapatkan lebih dari dia. Kamu juga mikirin diri kamu sendiri dong. Kamu harus mikirin emak kamu di kampung yang masih membutuhkan kamu. Emak. Iya, bos. Saya udah nggak pernah kirimin uang sama emak, bos. Bahkan saya nggak pernah diangkat telepon dia, bos. Sekarang begini. Ayo saya antar kamu pulang kampung. Untuk sementara waktu kamu istirahatlah dulu di kampung. Supaya pikiranmu jadi tenang. Enggak, bos. Saya nggak mau. Saya malu jadi begini di depan emak, bos. Saya juga malu sama orang-orang kampung. Saya nggak mau nanti emak diceritain orang kampung. Saya sudah nggak ada uang lagi buat kasih emak dan saudara saya, bos. Udah, Di, cukup. Sekarang kamu jangan mikirin yang lain dulu. Kamu pikirin diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu bisa kembali semangat seperti dulu. Ini, saya kasih uang selama kamu di kampung. Ya udah sana siap-siap, saya tunggu di luar. Iya, bos. Enak kali rasanya pandangan mataku ini sudah tidak melihat dia di kantor ini.
Semoga aja bentar lagi aku yang dipilih bos untuk jadi orang kepercayaannya. Jadi kepala cabang. Jangan mimpi kamu. Paling bentar lagi kamu dipecat sama bos. Kasih. Gak nyangka aku kamu seperti ini, sejahat ini. Ketipu semua orang dengan wajahmu yang manis itu. Kamu ngomong apaan sih, Dul? Gak usah sok ikut campur urusanku. Udah sana pergi. Gangguin orang menghayal aja. Ya, menghayal terus. Sampai kamu nanti terbangun dan terjatuh. Oh, dasar botak. Pikirin aja tuh bagaimana supaya rambutmu cepat tumbuh. Ngurusin urusan orang aja. Akan mungkin aku dipecat dari sini. Aku punya wajah yang cantik, mulutku pun begitu manis. Tinggal ku jilat aja sih bos. Pasti bos tunduk sama aku. Dan bisa-bisa bos terpikat sama aku dan jadikan aku istrinya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi yang kedua, yang penting hidupku terjamin. Alhamdulillah kita sudah sampai. Terima kasih ya bos. Bos sudah antar saya pulang ke kampung. Sampai di sini rasa hatiku plong jadinya bos. Lebih tenang. Syukurlah kalau begitu. Pokoknya kamu jangan pikirkan pekerjaan dulu. Untuk sementara ini biar saya dan Bedul yang handle semuanya. Saya mau kamu pulih kembali seperti Adi yang dulu. Dan kembali bekerja membangun masa depan kamu. Dengar itu, Di. Terima kasih banyak bos. Saya nggak tahu apa jadinya kalau bos nggak membantu saya. Iya, sama-sama, Di. Saya pulang dulu ya. Masih banyak yang harus saya urus. Nggak singgah dulu bos. Minum. Sekalian saya kenalkan sama mak saya. Nggak apa-apa, Di. Lain kali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Adi pulang, Mak. Sepertinya Mak nggak ada di rumah. Aku tunggu di sini aja lah. Emak, besok aku pinjem lagi ya cangkulnya. Mak, itu siapa yang duduk di depan rumah? Adi bukan, Mak? Mana Mbak? Iya Mbak, Adi, kamu pulang nak. Mak. Adi, Mak rindu sama kamu nak. Adi juga, Mak. Gimana keadaan Mak? Sehat? Alhamdulillah nak, sehat. Kamu kemana aja nak? Gak ada kabarin Mak. Maafkan Adi ya, Mak. Alhamdulillah ya, Mak. Adi sudah pulang. Iya Mbak, alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit pulang ya, Mak. Adi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak, masuk ke rumah. Pasti kamu capek dan lapar kan? Iya, Mak. Mak masak apa hari ini? Adi sudah kangen masakan Mak. Emak masak gulai dan ubi pakai lele salai nak. Masakan kesukaan kamu. Setiap hari emak masakin masakan kesukaan kamu. Berharap kamu pulang nak. Pagi, Bos. Bos, mau saya buatkan kopi, Bos? Boleh. Nanti antar ke ruangan saya ya. Baik, Bos. Masuk perangkap dia. Masuk. Nih, Bos, kopinya. Semoga rasanya sesuai ya dengan selera Bos.
Kasih, kamu tahu Adi di mana? Soalnya saya udah beberapa hari ini nggak lihat dia di kantor. Saya juga nggak tahu, Bos. Apa nggak ada ngomong sama bos dia kemana? Kalau izin atau sakit, dia biasanya kabari saya. Ini udah seminggu lebih, saya nggak dapat kabar dari dia. Gara-gara dia nggak masuk kerjaan, terbengkalai semuanya. Kalau gitu, berarti dia bolos tuh, Bos. Lebih baik bos pecat aja dia. Nggak guna punya karyawan yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Oh, begitu ya. Ya, bagus juga ide kamu. Jika besok dia nggak datang juga, dia akan saya pecat karena telah melanggar kontrak. Rasain kamu, Adi. Dipecat kamu sekarang. Sebentar lagi aku yang akan menggantikan posisi kamu. Oh ya Kasih, kamu bisa nggak pindah di bagian keuangan? Kamu handle salah satu kerjaan Adi. Selama ini, dia yang saya percaya untuk mengelola keuangan kantor ini. Karena dia nggak ada, jadi kamu yang saya tunjuk atur keuangan perusahaan, ya? Bisa, Bos. Bisa banget. Terima kasih ya, Bos. Bos sudah mempercayai saya. Kalau gitu, saya lanjut kerja lagi ya, Bos. Iya, silakan. Bu Ana, gak kerja lagi di sawah. Apa? Kerja di sawah? Gak level kali. Anakku sekarang sudah jadi direktur keuangan. Apapun yang ku minta, bisa ku beli. Sebentar lagi sawah ini akan ku beli. Jadi kalian akan kerja denganku. Memangnya anak Bu Ani di mana kerjanya, Mbak? Tak lama, aku juga nggak tahu. Yang aku tahu dia ceritanya anaknya sering ngirim uang. Memang sih kehidupannya sekarang jauh berbeda dengan yang dulu. Semenjak anaknya kerja. Halo, Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam, Pak. Di, saya kirim laporan keuangan yang dibuat Kasih ke email kamu ya. Tolong kamu cek. Baik, Bos. Wah, mobil baru nih. Udah macam bos besar aja gayanya. Ya dong, harus itu. Nggak mungkin kan direktur keuangan pakai motor. Tensin kali. Kenapa? Iri ya? Elah, siapa juga yang iri? Paling hasil maling. Bacot. Bilang aja kamu iri. Udah, masuk dulu. Gak penting banget ngeladenin debu jalanan sepertimu. Oh, sombong amat. Halo Adi, ya gimana? Ada yang nggak beres ini, Bos. Besok aku akan kembali ke kantor ya. Aku mau beresin ini semua. Oke, saya tunggu Di. Halo, Kasih. Iya, halo, Ma. Ada apa nelpon, Ma? Besok Mama ke kantor kamu ya. Mama belum pernah ke sana. Mama pengen tahu gimana bentuk kantor kamu. Pasti besar ya? Iya, boleh, Ma. Nanti kasih kirimin ya alamatnya. Mak, Adi pergi kerja dulu ya, Mak. Mak doakan ya, Adi. Iya, Nak. Emak akan selalu doakan kamu. Kamu juga jangan pernah tinggalkan sholat ya, Nak. Karena dengan sholat itu yang akan membentengi dirimu dari hal-hal yang jahat. Insya Allah, Mak. Mak jaga diri baik-baik ya. Nanti jika ada waktu lagi, Adi pulang ya, Mak. Assalamualaikum.
Ya nak, waalaikumsalam. Besar juga ya ruangan kerjamu, Kasih. Kantornya juga besar. Ya dong, Mak. Direktur keuangan. Siang, Kasih. Bos. Perkenalkan, Bos. Ini mama saya, baru dari kampung. Kasih, kamu bisa jelaskan ini semua? Ini bisa aku jelaskan, Bos. Mati aku, ketahuan. Kamu mau mencoba menggelapkan uang perusahaan? Nggak mungkin lah, Bos. Apa buktinya saya gelapkan uang perusahaan, Bos? Ini buktinya. Sudah, kamu jangan ngeles lagi. Semuanya udah jelas. Selama ini, kamu menggelapkan uang perusahaan. Adi, kenapa kamu bisa kembali lagi ke sini? Bukannya kamu sudah dipecat? Bos, ini maksudnya apa? Saya sengaja melakukan ini semua. Dan tebak, kamu pasti akan melakukan hal ini. Kasih. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Dan semua aset yang kamu miliki akan saya sita. Pihak kepolisian sebagai bukti. Dan kamu telah korupsi. Saudari Kasih, Anda kami tahan. Telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sekarang ikut kami. Enggak, Pak. Enggak. Saya enggak korupsi. Kurang ajar kamu, Adi. Kamu telah menjebak aku. Aku enggak terima diperlakukan begini. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai, Kasih. Anakku, Kasih. Jangan bawa anakku. Kasih. Mama enggak mau miskin lagi. Kasih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Reza, Tina, cucu nenek, kalian pulang, nak. Sehat, Mak. Bang Reza, Adi, kamu di kampung? Bang Reza, Kak, maafkan Nadia karena telah mengucapkan kata-kata yang gak pantas. Adi menyesal, Bang. Kak, sangat menyesal. Maafkan Nadia, Bang. Maafkan Nadia, Bang. Udah, Di. Yang berlalu, biarlah berlalu. Abang sudah maafkan kamu. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Iya, Bang. Alhamdulillah. Emak senang anak-anak emak semua sudah pada ngumpul.